Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. PDIP rupanya telah resmi menabuh genderang perang dengan pemerintahan selanjutnya, yaitu Prabowo Subianto dan juga Presiden Jokowi. Teman-teman, PDIP secara gamblang menyebut bahwa negara ini bakal hancur dikarenakan hutang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Dalam salah satu pidatonya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti membengkaknya hutang Indonesia di era Joko Widodo pada 10 tahun ke belakang. Coba kamu hitung dengan real, tidak bohong. Sekarang yang namanya utang negara tuh berapa? Ayo, diulas-ulas yang benar gitu wartawan loh. Pertanyaan saya, cara bayarnya nanti gimana? Kalau dalam geopolitiknya tadi sama juga, ini saya khawatir krisis ekonomi kayak zaman saya nangani berhasil. Nanti kalau saya bilang gitu Ibu Megawati sombong. Lah buktinya nggak berhasil. Itu saya dapat award karena dari CNBC ada, kalau melihat ntar tak foto, karena katanya kenapa kok bisa pada waktu itu melunasi hutang IMF itu susah banget, kan dari zaman Pak Harto itu bayang. Nah sekarang saya nanya, kalau keadaan kayak gitu, so what? So what? Lo mau ngapain? Terus bayar utangnya tolong dihitung berapa lama? Bahkan Megawati menyebut Jokowi tidak akan mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Ditambah Prabowo bakal dibebani dengan 800 triliun hutang yang bakal langsung jatuh tempo beberapa hari setelah Prabowo dilantik. Informasi ini teman-teman kita dapat dari artikel di liputan6.com, di artikel yang berjudul Utang membengkak di zaman Jokowi, Megawati cara bayarnya gimana? Menyebutkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan kritik pedas terhadap utang pemerintah yang semakin besar di era pemerintahan Joko Widodo Jokowi. Dalam pidatonya pada acara pengambilan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 di Sekolah Partai DPP PDIP Lenteng Agung Jakarta pada Jumat 5 Juli 2024, Megawati menyoroti masalah hutang ini. Coba kamu hitung real, tidak bohong, sekarang yang namanya utang negara berapa? Mbok diulas-ulas yang benar gitu, ujar Megawati. Ia menekankan pemerintah harusnya mencari solusi untuk mengatasi masalah utang negara. Jika tidak ditangani dengan baik, ia khawatir akan memicu krisis ekonomi. Pertanyaan saya, cara bayarnya nanti gimana? Kalau dalam ego politik tadi sama juga, ini saya khawatir krisis ekonomi. Kayak zaman saya nanganin berhasil. Nanti kalau saya bilang gitu, Bu Megawati sombong. Buktinya berhasil, saya dapat award dari CNBC, tuturnya. Kenapa kok bisa-bisanya pada waktu melunasi utang IMF itu susah banget kan? Dari zaman Pak Harto, sekarang saya nanya, kalau keadaan kayak gitu, so what? Lo mau ngapain? Terus bayar utangnya tolong dihitung berapa lama, ujar Megawati. Ia menambahkan dalam perencanaan kemarin utangnya 8.000 triliun. Triliun loh, itu bukan perak. Ia meminta agar kritikan ini tidak dipandang negatif dan dipandang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo Jokowi. Menurutnya, sebagai warga negara kita memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah bangsa. Saya kalau ngomongin ini Ibu Megawati sudah tidak ini dengan Pak Jokowi. Enggak, ini harus dipikir semua karena persoalan bangsa bukan orang per orang. Kayak apa 8.500 triliun ini dibayar pakai apa? Ujar Megawati. Pikirlah sono yang ahli-ahli ekonomi, Mbok ya ingat, bukan kepentingan Ibu Mega loh. Ini realita keadaan Indonesia masa kini. Pikirin, emangnya kita nggak boleh pikirin, sangat boleh imbuhnya. Teman-teman, sebelum kita lanjut membahas hal ini, kita buka juga ini ada infografis terkait hutang Indonesia dari masa ke masa.
Kita bisa lihat teman-teman, ini kita awali dari era Pak SBY di tahun 2007, hutang Indonesia itu berkisar 1.389 triliun. Dan di era Pak Jokowi memimpin, di awal Pak Jokowi memimpin pada tahun 2014, hutang SBY terakhir itu di angka 2.375 triliun. Dan di era Pak Jokowi selama 10 tahun teman-teman, hutang Indonesia kini memang telah meningkat, yang awalnya 2.375 triliun meningkat ke hampir 8.500 triliun. Ini informasi terbaru dari Databooks. Di artikel yang berjudul Utang Pemerintah Mei 2024 naik jadi 8.353 triliun. Jadi ya memang teman-teman, kenaikannya sudah 400% yang dari awal 2.300 triliun sekarang sudah 8.353 triliun. Cuman di sini teman-teman yang ingin saya garis bawahi, membengkaknya hutang ini tentu tidak terlepas dari kesalahan pemerintah saat ini, yaitu Pak Jokowi sendiri. Karena Pak Jokowi menjalankan roda pemerintahan ini juga atas dasar kesepakatan, atas dasar musyawarah perundingan dengan para menteri-menterinya. Kita lihat teman-teman, ini hutang Pak Jokowi ini naik pada tahun, ya teman-teman, kita lihat memang di sini ada lonjakan yang sangat signifikan pada 2019 hingga 2020. Ya, di mana ini memang waktu itu terjadi krisis kesehatan, di mana COVID-19 pertama kali muncul dan menyebar, dan pemerintah pun melakukan berbagai bantuan stimulus, yaitu bansos-bansos yang memang juga dikorupsi oleh salah satu kader PDIP juga, itu mensosnya Juliari Batubara kalau nggak salah namanya, dan membengkak hingga 6.074 triliun. Jadi dalam 1 tahun teman-teman, Indonesia berhutang lebih dari 1.200 triliun. Jadi ya teman-teman, ini yang ingin saya permasalahkan. Kenaikan hutang ini tentu tidak hanya dilandasi oleh Pak Jokowi sendiri, tapi selama 10 tahun ke belakang PDIP juga ikut dalam pemerintah ini. Jadi kalau misalnya Bu Mega mengatakan bahwa ini hutang ini bermasalah, ini hutang ini terlalu banyak, ini hutang ini bisa memunculkan krisis, kenapa ketika 5 tahun pertama dengan Pak Jokowi dan 5 tahun kedua dengan Pak Jokowi tidak mengatakan hal yang sama? Jadi ya yang saya bingung itu kenapa baru setelah Pak Jokowi dengan Bu Mega ini renggang, ban pecah kongsi ya, pecah gerbong, berbeda aliran, berbeda haluan, baru mengatakan bahwa ini kebijakannya salah, ini hutangnya terlalu banyak, inilah itulah. Jadi ya mungkin teman-teman juga agak gimana ya, agak bingung juga kenapa ini rekan-rekan PDIP baru kritis ketika di luar pemerintah, tapi selama 10 tahun ke belakang saya belum pernah mendengar teman-teman ini PDIP mengeluarkan statement bahwa kebijakan bansos ini terlalu membebani APBN, terlalu menimbulkan hutang yang banyak sehingga janganlah ada bansos-bansos seperti itu, tidak. Tapi baru sekarang menyalahkan pemerintah, baru sekarang mengkritik pemerintah terkait utang yang banyak. Nah, menurut teman-teman gimana sih? Apakah memang betul hutang ini adalah kesalahan dari Presiden Joko Widodo, atau para kabinet dan juga partai-partai lain termasuk PDIP juga menanggung beban, menanggung kesalahan yang sama, membiarkan Presiden Joko Widodo menandatangani berbagai aplikasi pinjaman ke luar negeri untuk membiayai roda pemerintahan, untuk membiayai bansos-bansos yang kita tahu teman-teman, bansos itu luar biasa sangat membebani APBN, membebani hutang kita dengan negara kita. Bahkan kalau kita lihat di 2019 hingga 2020 melonjak 1.200 triliun lebih. Di tahun selanjutnya melonjak lagi 800 triliun, melonjak lagi, terus melonjak teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah kritik ini benar, tepat? Ataukah kritik ini hanya dijadikan senjata untuk menyerang pemerintah selanjutnya dan juga Pak Jokowi? Ya, kita diskusikan bersama-sama di kolom komentar teman-teman. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.